Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tabel kerja mahasiswa hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas mengenai pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Adapun di sini dengan saya sendiri, Fatimah Zahra dengan akhiran NIM 042 dan juga rekan-rekan saya. Ini dengan akhiran 086. Saya Siti Nurholifatul Ula dengan akhiran NIM 113. Saya Laura Carolina dengan akhiran NIM 115. Baik, langsung saja ke pembahasannya pertama, yaitu mengenai pelaksanaan CSR PT Indosemen Tunggal Prakarsa yang kami ambil dari annual report tahun 2024. Jadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. Dalam menelusuri bentuk pelaksanaannya tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT Indosemen Tunggal Prakarsa, terlihat bahwa perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berupaya menjalankan bisnis yang beretika melalui komitmen sosial yang kuat pada aspek sosial dengan tujuan menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Adapun visi CSR dari PT Indosemen yaitu menjadikan perusahaan dengan reputasi terbaik dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, peningkatan kemandirian masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup. Lalu ada misi CSR pada Indosemen, yang pertama meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program yang mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menekan dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dengan membangun hubungan yang harmonis bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu aspek lingkungan yang akan dijelaskan oleh Di sini saya akan menjelaskan aspek lingkungan environment menurut annual report PT Indosemen pada tahun 2024. PT Indosemen menempatkan tanggung jawab lingkungan sebagai prioritas utama dalam visi keberlanjutan perusahaan. Komitmen ini selaras dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dan tujuan Sustainable Commitment 2030 (SC 2030) yang menjadi pedoman seluruh aktivitas bisnis agar selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan utamanya ialah menurunkan emisi karbon, melindungi sumber daya alam, dan memastikan kegiatan produksi tidak merusak lingkungan hidup. Yang pertama, penggunaan energi dan bahan bakar alternatif. Indosemen berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara dengan menggantinya menggunakan bahan bakar alternatif fuels, dan bahan baku alternatif raw materials. Pada tahun 2024, penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif meningkat menjadi 21,4% dari sebelumnya 18,3%. Salah satu langkah penting ialah pemanfaatan refuse derived fuel (RDF), yaitu bahan bakar yang dihasilkan dari limbah industri dan sampah kota yang telah diolah menjadi sumber energi. Tujuan dan dampaknya yaitu mengurangi emisi karbon CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara, meningkatkan efisiensi energi dengan mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai guna, mendorong terciptanya ekonomi sirkular ekonomi dengan prinsip reduce, reuse, recycle, dan recover. Kaitannya dengan etika lingkungan, yaitu langkah-langkah ini mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan karena mengubah limbah berbahaya menjadi energi bermanfaat sekaligus menekankan pencemaran udara dan tanah. Yang kedua itu pembangunan energi terbarukan. Nah, sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau, Indosemen melakukan investasi besar di sektor energi terbarukan, renewable energy, terutama tenaga surya. Yaitu yang pertama, pembangunan rooftop solar panel di pabrik Citerup dengan kapasitas 4,5 MWP telah beroperasi. Saat ini sedang dibangun ground mounted
solar panel berkapasitas 32,5 mW di Citerep dan 20 mW pabrik di Tarjun. Tujuan dan dampaknya yaitu menggantikan sebagian pasokan listrik dari sumber energi fosil ke energi bersih, menurunkan jejak karbon perusahaan secara signifikan, mendukung komitmen nasional Indonesia menuju net zero emission 2060. Nah, kaitannya dengan etika lingkungan yaitu penggunaan energi bersih mencerminkan kesadaran etis perusahaan untuk tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam bagi generasi mendatang. Yang ketiga itu inovasi produk ramah lingkungan. Indosemen terus mengembangkan produk semen yang memiliki kandungan emisi karbon lebih rendah dan memanfaatkan bahan tambahan yang ramah lingkungan, yaitu yang pertama, kandungan klinker dalam semen diturunkan dari 70% menjadi 57-58%. Yang kedua itu menggunakan bahan alternatif seperti slag dan granulate beras slag GBFS yang merupakan hasil sampingan industri baja, meluncurkan semen dengan standar SNI 7064-2022, yaitu produk semen rendah karbon yang tetap berkualitas tinggi. Tujuan dan dampaknya yaitu mengurangi emisi CO2 dari proses pembuatan klinker, meningkatkan efisiensi sumber daya alam melalui penggunaan material daur ulang, mendorong inovasi teknologi untuk menciptakan produk ramah lingkungan dan berdaya saing global. Kaitan dengan etika lingkungan yaitu upaya ini mencerminkan nilai keberlanjutan sustainable ethic dan tanggung jawab ekologis karena perusahaan berinovasi tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Yang keempat yaitu konsep pembangunan berkelanjutan SDGs dan ESG. Indosemen mengintegrasikan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip ESG (Environment, Social, dan Governance) dalam seluruh strategi bisnisnya. Melalui Sustainable Commitment 2030 (SC 2030), perusahaan berkomitmen pada 4 pilar utama. Yang pertama, masa depan nihil emisi dengan mengurangi jejak karbon dan efisiensi energi. Yang kedua, masa depan sirkular dan tangguh dengan mengoptimalkan daur ulang dan ketahanan operasional. Yang ketiga, masa depan aman dan inklusif dengan menjamin keselamatan kerja serta partisipasi komunitas. Yang keempat, masa depan alam yang positif dengan melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tujuan dan dampaknya yaitu menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi korporat, bukan hanya kegiatan tambahan. Mewujudkan visi perusahaan sebagai produsen semen berkelanjutan. Yang ketiga yaitu membangun reputasi positif dan kepercayaan stakeholder. Kaitan dengan etika lingkungan yaitu konsep ini menunjukkan kesadaran moral perusahaan terhadap tanggung jawab global, bahwa setiap kegiatan ekonomi harus selaras dengan pelestarian bumi dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan aspek sosial. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri semen dengan jangkauan operasi yang luas, PT Indosemen itu menyadari bahwa keberlangsungan bisnis sangat bergantung pada kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR ini tidak hanya difokuskan pada aspek lingkungan, tetapi juga menempatkan aspek sosial sebagai pilar penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Melalui berbagai program sosialnya, Indosemen ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial masyarakat. Nah, beberapa program CSR dalam aspek sosial yang dimiliki oleh PT Indosemen diantaranya seperti yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Nah, Indosemen ini berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya melalui berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas. Perusahaan melaksanakan berbagai pelatihan kewirausahaan, advokasi bisnis kecil, serta pengembangan UMKM agar masyarakat ini mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri. Nah, contohnya sendiri itu Indosemen mengembangkan program Bina Mitra UMKM, pelatihan pengolahan produk lokal hingga dukungan modal usaha mikro di sekitar pabrik Citerep, Cirebon, dan juga Tarjun. Selain itu, perusahaan juga membantu pembentukan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi produktif seperti pengolahan limbah menjadi bahan bakar alternatif atau komoditas yang bisa bernilai lebih.
Melalui program ini, Indosumen itu tidak hanya menyalurkan dana CSR secara pasif, tetapi juga berperan aktif sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua ada pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM. Nah, bidang pendidikan menjadi salah satu pilar utama CSR sosial dari PT Indosumen. Perusahaan menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi, melatih guru-guru lokal, serta mengembangkan sekolah adiwiyata dan program vokasi yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di sekitar pabrik. Indosumen juga menjalankan berbagai pelatihan kerja dan pengembangan soft skill khususnya bagi generasi muda agar mereka ini memiliki daya saing di dunia industri. Salah satu bentuk nyata komitmen ini adalah program pelatihan operator pabrik, mekanik, dan teknisi yang dapat diserap langsung oleh industri lokal. Supaya ini sendiri itu sejalan dengan tujuan etika bisnis dalam aspek sosial, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk berkembang, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, Indosumen ini menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sebagai tanggung jawab sosial sekaligus moral terhadap seluruh pemangku kepentingan. Selain memastikan lingkungan kerja itu aman bagi karyawannya, perusahaan juga memperluas cakupan program ini bagi masyarakat sekitar melalui layanan kesehatan, penyuluhan gizi, serta kampanye hidup bersih dan sehat. Salah satu contohnya adalah pembangunan klinik Pratama Indosumen di Kompleks Pabrik Cirebon yang telah memperoleh sertifikasi EDG atau Excellent in Design for Greater Efficiency karena efisien dalam penggunaan energi dan juga air. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Indosumen itu menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial itu tidak hanya sebatas bantuan finansial, tapi juga perlindungan atas hak kesehatan dan keselamatan setiap individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan. Yang terakhir, ada hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Indosumen menyadari bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sebagai kunci keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, perusahaan itu rutin mengadakan berbagai kegiatan sosial dan kemitraan komunitas, seperti pengembangan infrastruktur desa seperti jalan, fasilitas air bersih, dan tempat ibadah, bantuan bencana, serta dukungan terhadap kegiatan budaya dan juga lingkungan. Perusahaan juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL agar pelaksanaan CSR ini sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Indosumen itu mengedepankan dialog sosial dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari etika bisnis, membangun rasa saling percaya dan juga tanggung jawab bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.